Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan bapak-bapak hadirin dan mustami'at semuanya yang mendengarkan pengajian ini dimanapun Anda berada, mudah-mudahan wabil khusus jamaah salat zuhur Masjid Al-Badr yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan disayangi oleh Allah, mudah-mudahan masih kita di dalam bulan Syawal, bulan yang mudah-mudahan bikin kita semangat untuk kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Setelah kita diberikan rahmat oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad 1 bulan penuh, bulan Ramadan, dan kita diberi kemenangan di dalam bulan menghadapi bulan Ramadan, sampai kita dianjurkan sunnah untuk kita bertakbir Allahu Akbar ketika keluar dari Ramadan dengan yang disebut dengan takbiran. Semuanya kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Kita diberi kemenangan oleh Allah dalam menahan hawa nafsu kita. Alhamdulillah, kita golongan orang-orang yang mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, makanya kemenangan ini harus kita pertahankan. Seperti ketika kita menang dalam menghadapi penjajah-penjajah yang menjajah Indonesia, sampai dengan kalimat takbir Allahu Akbar dibarengi dengan kalimat merdeka. Untuk apa? Untuk kita menjaga kemerdekaan ini. Mudah-mudahan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, bahagia dunia dan akhiratnya. Maka ini adalah hari-hari yang istimewa, hari Syawal, untuk bangkit kita. Syawal itu artinya bangkit. Bangkit dari apa? Dari kelalaian masa lalu. Jangan sampai kita terulang lagi yang kita lemah, yang mengikuti hawa nafsunya, yang mengikuti ajakan syaitannya. Hari ini adalah hari kebangkitan, bulan ini adalah bulan kebangkitan, bulan Syawal, untuk makin kita mendekatkan diri kepada Allah, agar kita istiqomah, mudah-mudahan diberi panjang umur sampai masuk bulan Ramadan depan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersih hati kita, dan mudah-mudahan rezeki kita diberi kemudahan oleh Allah Jalla Jalaluh. Rumah tangga kita, rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Anak-anak kita mudah-mudahan dididik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang mana kita ketahui sekarang banyak orang tua runtuh sebabnya anak-anaknya, runtuh kedudukan orang tuanya, bahkan dimasukkan dalam penjara atas ulah daripada anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluh, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Inilah bulan Syawal. Alhamdulillah, tema kita setelah selesai daripada surat Takwir, yang mana di situ disebutkan wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Itu kita yang lalu kita bahas. Semua kehendak kita tidak mungkin, cita-cita kita, niatan kita, amalan kita, perbuatan kita, usaha kita, walaupun semaksimal mungkin, tidak mungkin terjadi kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Ini yang lalu suratnya Takwir. Intinya itu, bahwa kita diingatkan oleh Allah, kita ini makhluknya Allah. Allah itu Khalik, yang menciptakan kita dan yang menentukan nasib kita. Itu surat yang lalu kita sudah tegas. Kalian mau pangkatnya kayak apapun, ilmunya kayak apapun, senjatanya kayak apapun, duitnya sebanyak manapun, tidak mungkin, kata Allah. Itu tegas luar biasa surat At-Takwir yang lalu. Tidak mungkin. Dengan uang bisa segala-galanya, kata siapa? Dengan pangkat bisa segala-galanya, kata siapa? Itu dinafikan oleh Allah. Untuk apa? Supaya kita jangan mau dibodohi, diiming-iming oleh syaitan. Syaitan mengatakan, kamu kan punya duit, kamu kan punya pangkat, kamu kan punya jabatan, kamu kan bohong luar biasa, kata Allah. Jangan sampai kita mau diiming-iming oleh syaitan.
Sesungguhnya kejadian itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Inilah mukmin sejati. Inilah mukmin sejati. Supaya apa? Supaya kita rem diri kita. Jangan mau dibohongin. Setan itu selalu bisikin kita, sempatan, mumpung kamu nggak ada yang lihat, kamu kan ini, kamu kan ganteng, kamu kan punya, kamu kan, bohong, kata Allah. Hati kalian orang mukmin, ingat bahwa tidak mungkin akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini untuk menunjukkan apa? Membersihkan diri kita daripada ajakan-ajakan syaitan wal'iyadzubillah. Hari ini kita masuk surat apa? Surat Abasa. Nah ini indahnya luar biasa. 2 surat Abasa. Surat menunjukkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Ada yang lebih dahsyat daripada syaitan? Ada. Ini surat ini. Surat ini membahas tentang apa? Ada hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu lebih dahsyat daripada syaitan. Kalau syaitan kita masih bisa. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Diberi oleh Allah senjata. Bagaimana melawan syaitan? Kita besarkan Allah. Kita menyebut nama Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan, idza sami'a nida syaitan, kalau syaitan itu mendengarkan suara azan, lari ke birit-birit luar biasa sejauh mungkin sampai tidak mendengarkan azan. Subhanallah. Jadi syaitan rahasianya apa? Kita besarkan Allah, kita sebut nama Allah, kita ini tuh setan lari. Setan nggak bakal panas, sakit, ketakutan luar biasa. Subhanallah. Itu syaitan lari. Tapi hawa nafsu mau baca azan ke, baca Quran khatam 30 kali khatam ke, tetap melekat di dalam dada kita. Nah ini yang berat. Terus gimana ini? Dibacain ayat kursi, dibacain ini, ketawa aja. Nafsunya ada sama kita, melekat. Terus gimana melawannya? Dikasih akal manusia. Nah ini oleh Allah. Jadi Allah tidak zalim. Ada syaitan, ada kebesaran Allah, nama Allah, dan seterusnya. Kita disuruh ingat Asmaul Husna. Lawan syaitan. Tetapi kalau hawa nafsu tidak bisa. Yang baca Quran pun dia pakai nafsu. Baca Quran pakai nafsu, ceramah pakai nafsu. Jawab kadang-kadang ceramahnya untuk tipu. Bacaannya dijual beli Al-Qurannya. Agamanya dijual untuk kepentingan. Loh, syaitan mungkin iya, tapi nafsu itu yang ada. Nah ini 2, ini perkara luar biasa. Nafsu ini kadang-kadang ya Allah pengennya menang sendiri, pengennya dia paling hebat. Nah ini yang namanya sifat-sifat jelek yang ada pada manusia, itu nafsu. Nafsu bukan dari syaitan. Syaitan hanya mengajarkan, membesar-besarkan. Kamu kan. Nah itu yang ada sama diri kita, itu nafsu. Ada sifat sombong, sifat ria, sifat kalau melihat orang lain maju panas hatinya, sifat kalau kalau direndahkan dikit ataupun dinasihatin dia dendam, kadang-kadang dendam. Subhanallah. Sifat-sifat ini itu nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nah ini Quran datang secara logika. Afala ta'qilun. Nah untuk melawan nafsu itu gunakan akal, logika, akal. Subhanallah. Kalau kita mau melawan syaitan, gunakan besarkan Allah. Tapi kalau kita mau melawan nafsu, gunakan akal kita. Itu milik kamu atau bukan? Bukan. Tahuilah kalau yang bukan berarti kamu tidak punya hak akal di sini. Jadi Islam itu 2. 1 iman kebesaran Allah untuk melawan syaitan, 1 akalnya manusia, logika untuk melawan hawa nafsunya. Makanya di sini subhanallah, orang yang tidak punya akal tidak dihukum oleh Allah Jalla Jalaluh. Tapi benar-benar nggak punya akal, jangan nembak terus bilang GJ apa tuh namanya, gangguan jiwa kata. Oke. Itu sering dulu kita kalau ada bapak terbagang bilang kalau ini langsung orang gangguan jiwa.
gangguan jiwa. Belum apa-apa sudah gangguan jiwa. Kalau yang lain kadang-kadang langsung teroris. Nah ini kadang-kadang sering. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini gangguan jiwa. Memang kalau betul-betul gangguan jiwa, la yukallifullahu nafsan. Nah, ini tidak diberi beban oleh Allah. Illa usaha dengan apa? Dengan akal. Dia tahu, dia sehat waktu zuhur, maka diwajibkan orang muslim wajib sholat zuhur. Dia nggak punya akal, tidak wajib. Dia punya akal, wajib. Dia musafir, boleh di jamak, boleh di qasar, boleh. Ada akalnya, ada ilmunya. Tapi sama sekali tidak sholat, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Nah ini akal. Nafsu malas sholat. Enaknya waktu zuhur apa? Istirahat, makan, ngobrol. Kalau yang suka merokok sambil merokok, sambil baring tunggu bisa habis lagi kerja, sholat. Aduh, malas. Itu nafsu. Akal mengatakan enggak, saya orang muslim, saya harus sholat, saya harus makan, iya makan, tapi sholat juga lebih penting. Dua-duanya penting. Jangan sampai tinggalin sholat, jangan sampai tinggalin makan. Istirahat iya. Nah, caranya bagaimana? Bagi waktunya. Subhanallah. Itu akal. Jangan terus malas, mau makan, mau ngobrol, mau ini, tetapi sholat tidak sholat. Nah, di sini hawa nafsu di sini. Nafsu, tambahin lagi setannya bilang, iya nggak apa-apa, nanti aja. Kalau sudah dekat asar, sholatnya gabung dengan dekat asar. Jadi wudhunya sekali. Pas dekat asar, kebebasan adzan asar, nggak sholat. Pertamanya dari nafsu, ditambahin lagi dengan gangguan setannya. Waliyadzubillah. Tambah lagi udah asar, setannya bilang, nggak apa-apa, kan kamu lupa, Allah kan maha pengampun. Itu setan tuh. Subhanallah. Terus tapi baca ayat Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bisa ngampuni segala dosa. Tenang aja. Nanti mau maksud begitu, isya begitu, besok begitu. Astagfirullah. Mati dia dalam keadaan tidak sholat. La ilaha illallah. Itu gabungan. Ini istilahnya operasi gabungan tuh. Operasi nafsu dengan syaitan, wal'iyadzubillah. Itu biasanya hancur ke manusia. Tidak, kita harus lawan ini semuanya. Akal melawan nafsu. Nafsu, ya pengen tidur, enggak, udah sholat belum? Belum sholat belum. Nanti mau tidur silahkan, udah sholat, udah makan, udah ini itu. Nafsu, kadang-kadang malas kerja aja, kadang-kadang malas. Enggak, jangan, nanti kerja akhirnya di SP, di ini, di itu. Anak-anak mau makan apa? Istri mau makan apa? Oh, itu nafsu. Subhanallah, lawan dengan akal. Mau pamer tas istrinya mau pamer tas. Jangan. Udah banyak bikin celaka. Betul atau betul? Sampai salah satu gubernur pidato mengatakan, hati-hati, pembukaan Syawal kok ceritanya malah hedonis. Ada apa tidak? Kenapa? Mengingatkan, takut warganya ada yang hedonis. Karena zaman sekarang lagi banyak masalah tentang hidup. Kayaknya gak pada dengar dah. Padahal ini pidatonya salah gubernur waktu awal habis Idul Fitri. Pidato begitu, hati-hati, hidup hedon dan seterusnya. Karena akan mencelakakan. Ini luar biasa, subhanallah. Itu kenapa? Nafsu. Padahal akal sudah mengatakan afala ta'qilun, Quran selalu. Afala tatafakkarun. Inilah Al-Quran. Ini subhanallah. Jadi kehidupan kita sebetulnya perlawanannya ada dua. Perlawanan syaitan dan perlawanan hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang nempel terus. Kita dikasih akal untuk melawan nafsu, bukan untuk melawan syaitan. Melawan syaitan kita sebut nama kebesaran Allah. Syaitan akan lari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selalu kita zikrullah dengan betul-betul dengan hatinya kita, insya Allah selamat dari syaitan. Tapi kalau nafsu tidak bakal bisa lari kecuali digunakan dengan akal kita. Nah ini dua komponen ini yang ada sama manusia dalam kehidupannya. Ini surat ini subhanallah Rasulullah lagi menggambarkan, Allah lagi menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad bagaimana Rasulullah melawan hawa nafsunya. Ini surat Abasa wa Tawalla. Ini surat Quran ini Abasa wa Tawalla yang terdiri dari 42 ayat ini lagi membahas bagaimana Rasulullah melawan hawa nafsu, memberikan contoh luar biasa. Biasanya
Kalau biasa aja kita melihat orang itu merasa diri kita yang paling bersih, biasanya begitu. Nggak mau ini tuh. Apalagi ditegur. Biasanya orang seneng nggak ditegur? Umumnya nggak seneng ditegur. Tegur siapa lo? Guru aja yang negur kadang-kadang dimarahin gurunya. Apalagi temennya yang negur. Apalagi bawahannya yang negur. Subhanallah, itu manusia. Nafsunya nggak mau. Merasa dirinya paling benar. Apalagi beristihad. Rasulullah SAW di dalam surat ini dikasih contoh oleh Allah. Rasulullah ditegur oleh Allah bukan karena Allah tidak sayang. Sebetulnya orang yang negur itu biasanya sayang apa tidak? Sayang. Ibunya negur anaknya, ayahnya negur anaknya, tapi biasanya anaknya nggak terima, malah marah. Istri ditegur suami kadang-kadang marah. Ada apa tidak? Ada. Emangnya siapa? Saya nggak kenal kamu, apa dulu kenal kamu lagi apa? Lagi di mana? Wah, diungkit semua. Suami padahal yang bertanggung jawab. Subhanallah. Istri ngingetin suami, istilahnya negur suami. Kadang-kadang suami tidak terima. Subhanallah. Tetangga ditegur dikit aja 3 tahun nggak ngajak bicara. Teman dalam pekerjaan, subhanallah. Itulah sifat manusia. Tapi lihat baginda Nabi Muhammad, Nabi kita, akhlak yang mulia, itu melawan hawa nafsunya. Allah tegur Nabi Muhammad. Allah tegur Nabi Muhammad di dalam surat ini. Abasa wa tawalla. Padahal Nabi Muhammad niatnya baik. Nabi Muhammad kalau cerita lagi di masjid, ada orang pembesar. Maaf, boleh dikatakan pembesar karena dia orang kaya sekaligus dia pejabat saat itu. Orang pembesar, Sufyan, Abu ini orang panglima, dan dia sekaligus para pejabat saat itu. Nah, dia yang ngatur wilayah, dia yang berkuasa, dan dia orang-orang pedagang yang luar biasa handal, kaya. Tapi mereka itu melihat Nabi Muhammad, semuanya orang yang miskin, yang kaya, yang pejabat saat itu, semuanya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang paling jujur. Tidak ada satupun yang mengatakan Nabi Muhammad kadzdzab, pembohong. Semuanya mengatakan al-amin, orang yang bisa dipercaya, hebat, akhlaknya baik, menghargai orang. Kalau ngomong begini, kalau salaman itu sampai Rasulullah itu apa? Tidak melepas tangannya kecuali orang itu melepas tangannya. Coba bayangkan. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Berbicara tidak pernah lebih kuat daripada orang yang diajak bicara. Itulah baginda Nabi Muhammad. Ketika diberi amanat, tidak pernah sedikit pun mengkhianati daripada amanatnya. Ketika berbicara tidak pernah bohong sama sekali. Hatta mukanya tidak ada, laisa biwajhin kadzdzab. Rasulullah itu mukanya pun tidak ada tanda-tandanya orang bohong. Karena orang bohong itu mukanya sudah kelihatan. Ini ngomongnya begini bohong, mukanya aja mimiknya sudah begini dan seterusnya. Nabi Muhammad tidak ada sama sekali. Makanya Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tahu membaca keadaan. Biasanya orang besar-besar biasa. Ada sekelompok itu kalau mau masuk Islam, walaupun dia tahu Nabi Muhammad baik, akhlak baik, ini tuh, dia tidak mau dengan golongan orang bawahan yang rendahan, apalagi yang kaya, nggak mau dengan orang miskin. Apalagi yang jabatannya tinggi, nggak mau dengan yang jabatannya biasa, apalagi nggak punya jabatan. Maka orang-orang ini sendiri kelompok. Rasulullah ketika itu mereka datang, orang-orang kelompok ini, orang kaya, orang besar, orang pakar. Rasulullah, alhamdulillah, lagi mau mendengarkan Rasulullah. Rasulullah datang itu mereka. Ketika lagi ngobrol, tanya tentang Islam, pikiran Rasulullah mudah-mudahan tersentuh hatinya. Nah, mau menanya apa? Silakan, kata Rasulullah. Tanya. Mereka tidak mau kumpul dengan orang awam. Dengan ini, Rasulullah ada pilihan khusus. Tiba-tiba pas lagi kayak gitu, datang orang miskin. Allahu Akbar. Udah gitu buta lagi. Orangnya buta, namanya Abdullah bin Maktum. Masuk ke masjid. Dia tahu bahwa Rasulullah itu adalah biasa di masjid. Ada. Maka dia datang, langsung dia tak tahu siapa yang di depan Rasulullah. Maka orang itu datang menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni, ajarkan kepada aku. Dia mau bertanya kepada Rasulullah. Langsung aja orang buta nggak lihat ini. Rasulullah langsung, ya datang ini orang mendekat Rasulullah. Rasulullah nggak bisa ngelak, tapi mukanya agak sedikit berubah. Kenapa? Takut
orang besar-besar ini lari, takut, nggak mau dengarkan Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak jawab ini, Rasulullah bingung jadi jawab apa enggak. Mukanya agak berubah. Takut apa, dengan harapan nanti akhirnya sama, dia duduk di sini, dia di sini, dia jawab ini, jawab ini. Nah, orang besar-besar ini pikir agamanya orang miskin, orang buta, orang ini. Jadi Rasulullah agak berubah sedikit dengan harapan Rasulullah pengen orang ini masuk Islam. Tujuannya kalau dia masuk Islam, otomatis anak buahnya biasanya pada ikut, kalau membesar ikut. Jadi tujuannya Rasulullah baik, akalnya Rasulullah baik, tujuannya saja begini datang. Apa yang terjadi? Allah turunkan surat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur oleh Allah. Kenapa kamu mukanya berubah ya Muhammad? Ketika datang orang yang buta, a'ma itu yang buta, abad yang buta, yang miskin, kamu berubah mukamu dengan harapan untuk masuk ini orang Islam, terus kamu berubah dengan ini. Apakah kamu tahu ini lebih baik atau ini lebih baik di sisi Allah? Tuh, kena tegur dari Allah. Padahal tujuannya Nabi Muhammad baik apa tidak? Baik. Maksudnya untuk supaya ini orang bisa menerima masuk. Tapi Allah mengatakan, jangan. Kamu tidak tahu ini mana yang lebih baik, ini atau ini di sisi Allah. Apakah kamu tahu ini akan kehidupan dia, akan terima, terus nanti jadi orang paling takwa atau tidak? Atau ini yang buta, yang miskin bisa lebih baik dan lebih takwa di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Kamu tugasnya adalah menyampaikan kepada umat. Yang memberi hidayah itu adalah Allah Jalla Jalal. Pernah tegur, tegurnya lurus benar dari ayat Al-Quran, yang mana ayat itu bukan hanya didengar orang lain, dibaca sampai detik ini dibaca kita, bahwa itu Rasulullah kena tegur. Coba bayangkan kita kalau ditegur terus orang lain dengar, orang lain lihat, kira-kira marah apa tambah marah? Jujur aja, kadang-kadang kita kena tegur langsung lihat kanan kiri, ada kayak yang lihat. Kenapa? Malu, marah. Kenapa ditegur di depan orang? Nabi Muhammad ditegur bukan lagi di depan orang. Masjid turun ayat, dan ayat itu dibaca sama orang-orang lain. Bahkan sampai saat ini kita baca sampai hari kiamat, Quran itu dijaga oleh Allah. Nabi Muhammad, apakah marah? Apakah dendam? Ya, akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika ditegur oleh Allah, langsung Nabi Muhammad merasa, ya Allah, tidak dendam dengan Abdullah bin Maktum ini yang buta, tidak marah. Bahkan Rasulullah setelah itu kalau ada Abdullah bin Maktum datang ke masjid, datang aja Abdullah bin Maktum, ahlan wa sahlan wa marhaba birrajulil ladzi atabani fihi rabbi, marhaban, selamat datang wahai orang yang mana menjadikan Allah tambah sayang kepada aku dengan Allah menegur aku agar aku selamat. Tidak cukup begitu, Rasulullah pakai sorban. Sorban itu adalah sebagai penghormatan, ditaruh di pundak, ditaruh di kepala kadang-kadang. Kenapa? Sebagai penghormatan. Rasulullah bentang itu sorbannya Rasulullah, ditaruh di sampingnya Rasulullah, di tempat untuk diduduki oleh Abdullah bin Maktum ini. Orang yang tadi, yang katanya buta, yang miskin. Karena apa? Ini orang dimuliakan oleh Allah, dan sebabnya dia, aku ditambah disayang oleh Allah karena aku ditegur oleh Allah. Berarti Allah makin sayang kepada aku. Itu duduk sini. Kamu duduk di sampingku. Tidak cukup begitu, sorbannya dibentangkan untuk duduk di atasnya. Masya Allah. Ini akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Tidak ada rasa dendam, tidak ada merasa kecewa. Yang penting ini orang mulia di sisi Allah Jalla Jalaluh. Maka ketika ditegur, orang biasanya nafsu marah, tapi Rasulullah bukan sama marah, malah dilawan. Enggak, ini orang malah akalnya digunakan. Sebab orang ini aku makin disayang oleh Allah, aku makin diayomi oleh Allah. Orang itu belum tentu. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang kamu senangi ya Muhammad, tetapi petunjuk itu hanya wewenang dan kekuasaan Allah. Coba
Allah. Jadi kembali lagi kepada Allah. Iya ya, saya hanya menyampaikan, tetapi Allah yang memberi hidayah. Ya, makanya ketika ditegur, Rasulullah malah memuliakan orang yang menjadikan sebab ditegur. Coba kalau kita ditegur gara-gara dia, mungkin setahun gak kita lihat. Jangan-jangan tidak diajak bicara. Kadang-kadang kita cari kesalahannya orang itu. Pikir gimana sih ini itu supaya ya Allah, ini nafsu. Perang. Kita perang lawan nafsu. Dengan apa? Dengan akal. Ya Allah, ya Allah. Makanya Quran ini adalah logika. Logika. Sebagai contoh luar biasa. Quran menerangkan tentang Sayyidina Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf. Itu bagaimana logikanya? Nabi Yusuf ketika dikejar-kejar oleh istrinya raja namanya Zulaikha, karena gantengnya Nabi Yusuf luar biasa, dibeli budaknya, gantengnya luar biasa, muda, masya Allah, masuk dalam satu ruangan ditutup oleh ratunya, ditutupnya ratu, tidak ada yang melihat. Nabi Yusuf, ya namanya, ya kebetulan diganggu setan mungkin hawa nafsunya ini Zulaikha, tidak mau. Ini adalah istrinya raja, bukan istrinya. Nabi Yusuf dikejar. Tetap juga dia mau. Akhirnya nggak dapat, subhanallah. Akhirnya ketahuan. Ketahuan. Wah, ada apa ini? Dibalik sama istrinya Raja Aziz gitu. Dibalik. Dibilang katanya Yusuf ya ngejar. Nah, ini biasa balik fakta. Dibalik, padahal yang ngejar istrinya raja. Akhirnya gimana? Saksi nggak ada, CCTV nggak ada. Gimana ini? Tapi subhanallah ada tanda-tanda yang luar biasa. Apa? Bajunya. Karena ditariknya luar biasa, menunjukkan dipaksa sampai bajunya sobek. Sekarang pakai akal. Ini akal dengan nafsu ini. Akal mengatakan, wahai rajanya kan sampai situ dia tahu. Katanya, siapa ini mulai? Ini mengatakan dia cinta istrinya masa saya seorang ini. Haknya gimana? Pakai akal. Kalau seandainya bajunya yang sobek di depan, berarti yang ngejar siapa? Nabi Yusuf. Kalau di belakang, berarti Nabi Yusuf yang dikejar. Dicek ternyata yang sobek bajunya di mana? Di belakangnya. Berarti siapa? Yang ngejar siapa? Yang ngejar dua orang ini. Satu ngejar, satu dikejar. Yang sobek di belakang. Berarti yang ngejar siapa? Kayaknya nggak enak. Istri raja. Rajanya Aziz ini melihat. Secara akal tadi sudah terima. Tapi ketika lihat sobek belakangnya, berarti siapa yang ngejar? Istrinya. Harusnya kalau penegak hukum yang adil, yang dihukum siapa? Kayaknya nggak enak ya kalau bilang istri. Siapa? Istrinya pakai akal. Tapi kenapa? Ketika istrinya ngomong, apakah kamu rito istri kamu dipermalukan begini? Langsung nafsu. Istrinya marah, takut sama istrinya. Dibalik, yang dipenjara siapa? Halo. Nabi Yusuf yang memenjarakan rajanya, padahal yang ngejar istrinya. Harusnya istrinya. Ini pakai akal atau pakai nafsu? Nah, ini perang nafsu ini. Ini subhanallah, yang salah si fulan jelas-jelas pakai logika salah, pakai akal kan? Belakang ini itu, tapi nafsunya lo malu, lo istrinya marah. Nanti gini dibalik sampai Nabi Yusuf yang dikejar, yang dizalimi, dimasukkan penjara. Allahu Akbar. Tapi Allah tidak tidur. Ini Quran, ini Nabi Yusuf, surat Yusuf. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Masuk penjara bertahun, subhanallah. Di dalam penjara ada orang lain, ada ini itu di bawah, di istana itu di bawah, istilahnya di bawah. Apa yang terjadi? Ada seorang subhanallah terzalimi juga, masuk penjara, subhanallah, masuk penjara. Ketika dalam penjara dia mimpi sesuatu, katanya membuat anggur ini itu, terus menuangi anggur.
Akhirnya tanya kepada Nabi Yusuf, katanya gimana? Oh, apa maknanya ya? Kamu nanti akan menuangi raja, kamu mau menjadi ajudan raja untuk bagian kasih minum anggurnya raja, ininya raja. Oh gitu iya. Nanti kalau kamu di sana, kamu akan keluar ini nanti. Kamu akan menjadi jawatan, kamu akan dipulihkan, kamu akan menjadi itu ajudan raja. Masa begitu? Iya nanti. Subhanallah, benar omongannya Nabi Yusuf. Benar dia. Suatu saat keluar, boleh menjadi ajudan raja. Maunya nanti kalau kamu jadi ajudan raja, tolong ingatkan ya, saya ini tertolimi juga. Ingatkan kepada raja. Seperti kamu. Oh iya, benar. Dia keluar, dia jaminan, dia sampai jadi ajudan raja. Tapi orang kalau sudah jabatannya ke atas lupa deh. Ini lupa, orang ini lupa. Subhanallah, Allah tidak lupa. Dijadikan apa? Rajanya yang mimpi. Mimpi apa? Mimpi ada 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus. Subhanallah. Terus kenapa? Biasanya yang dolim, yang makan-makan, biasanya yang gede makan kecil, apa yang kecil makan gede? Biasanya akal. Gede makan kecil. Tapi ini enggak, kebalikan. Yang sapi kurus-kurus keripik makan yang gede. Hah? Kaget dia. Subhanallah, makan yang gede-gede 7 ini dimakan, makan habis. Mimpi lagi, besoknya lagi, mimpi terus dimimpi. Mimpi aja, senjatanya nggak pakai air shotgun ataupun apa. Ini mimpi. Bingung rajanya. Apa ini, ada apa? Tanya ini. Ahli waktu itu memang kehebatannya itu bisa mentakwilkan mimpi orang-orang. Subhanallah, tanya ini nggak ser. Ketika itu kan rajanya pusing, bingung. Ini kan ajudannya. Ketika memberikan minum, ketika memberikan ini kepada raja, lihat rajanya murung. Ada apa baginda? Saya mimpi, saya begini. Saya udah tanya, begini tanya. Baru dia teringat. Subhanallah, ada orang ahli takwil. Dulu saya pernah coba dan benar 100%. Di mana? Ada katanya. Di mana? Di penjara. Terus gimana? Bisa saya ditakwilkan persis apa yang seperti dia mau jadi tepat ini. Mana? Tolong kamu tanyakan. Raja kamu tanya sendiri, suruh tanya. Suruh dia tanya. Ketika tanya katanya, apa mimpinya? Mimpinya begini. Katanya ada 7, ini itu maka. Oh gampang artinya. Apa? Nanti akan kejadian 7 tahun negara Mesir. Nanti ini terjadi di Mesir. Karena Mesir kan Fir'aun, keagungannya luar biasa saat itu. Ini salah satu Fir'aun kan dinasti itu. Ini subhanallah katanya nanti akan 7 tahun negerinya ini aman dan nyaman luar biasa. Kekayaannya, kesuburannya luar biasa, subur luar biasa. Katanya 7 tahun rakyatnya makmur semuanya. Oh, rajanya senang karena raja itu paling takut kalau ekonomi hancur. Kalau hancur bisa gejolak. Raja jadi tumpahan. Apa ini pemerintah? Apa ini makan? Gak bisa rakyat. Nah itu pasti gitu. Makanya kalau makmur tenang dia. Tenang, ini dulu, ini nggak tahu sekarang. Dulu begitu, subhanallah. Dalam Al-Quran dikatakan 7 tahun akan makmur. Oh senang. Terus apa artinya? Tapi nanti setelah itu 7 tahun yang akan datang paceklik. Tidak ada kemakmuran. Waduh, rakyatnya kelaparan. Nggak ada. Ini itu. Takut. Raja itu kalau udah kelaparan, yang diserang istana. Yang diserang rajanya. Bagaimana ini? Rakyat lapar, itu segala-galanya. Agama aja akan dijual. Apalagi dirinya, subhanallah. 7 tahun? Iya. Terus bagaimana solusinya? Ini disampaikan kepada rajanya. Oh, masuk akal juga. Terus gimana solusinya? Solusinya gini, tanya. Gini. Terus bagaimana jalan keluarnya? Gimana? Akhirnya Nabi Yusuf terus. Katanya Nabi Yusuf, pulihkan dulu nama baikku. Dipulihkan akhirnya kata raja. Boleh. Terus bagaimana cara jalan keluar? Jalan keluarnya kata Nabi Yusuf, ketika 7 tahun jangan mubazir. Jangan dimakan semuanya. Simpan sebagian. Untuk apa? Nanti 7 tahun akan datang, akan makan daripada yang ini, daripada kamu yang dimakan nanti kerajaan. Simpan yang 7 tahun ini, jangan berfoya-foya. Jangan untuk berfoya-foya, jangan mubazir. Jadi sebagian dimakan, sebagian disimpan. Sebagian dimakan, sebagian disimpan. Ketika disimpan itu bisa untuk 7 tahun. Nah nanti ketika dalam keadaan lapar. Ketika dalam keadaan ini raja
raja atau kerajaan itu bisa membagi kepada rakyat. Rakyatnya akan makin cinta kepada rajanya. Kalau ini masuk akal apa tidak kira-kira? Nah, ini 7 tahun yang kering, sapi yang kering itu akan makan daripada yang gemuk. Itu artinya. Oh, begitu. Masuk akal kata rajanya. Terus sekarang yang menjadi masalah itu apa katanya rajanya? Ini dalam surat Yusuf. Jadi kalau mau lebih lagi belajar baca surat Yusuf. Ini Al-Quran, bukan hadis, bukannya cerita, bukan dongeng. Ini surat Yusuf, ini kisah nyata diceritakan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Yusuf. Terus bagaimana katanya? Caranya begitu. Simpan yang 7 tahun ini sebagian untuk 7 tahun yang akan datang. Jadi jangan berfoya-foya, jangan berlebih-lebihan, jangan macam-macam untuk nanti waktu kekeringan, supaya rakyat juga nanti bakal hidupnya makmur, akan lebih cinta kepada rajanya. Kalau tadi itu tenang, belum tentu cinta, tapi aman, kerajaan aman. Tapi kalau itu bukan lagi aman, makin cinta kepada rajanya. Hebat, luar biasa rajaku, pemimpinku. Kita semuanya kelaparan, raja bisa memberikan solusi, bukan mengambil dari rakyat, bukan mengambil upeti istilahnya, bukan rakyat, upeti paksa dari rakyat untuk kerajaan, tapi rajanya yang memberikan kepada rakyatnya. Hebat, raja senang. Sekarang masalahnya, siapa yang bisa ngatur ini? Nah, siapa yang bisa ngatur ini nih untuk 7 tahun? Akhirnya katanya, saya akan jadikan kamu orang di sini untuk bisa ini tuh. Katanya, tapi siapa bagian ini yang ngatur? Kata Nabi Yusuf, inni hafidun alim. Kalau memang kau percaya kepada aku, jadikan aku untuk yang ngurus ekonomi di negeri ini. Aku ini adalah sifatnya hafid sebelum ilmu. Hafid itu apa? Bisa dipercaya, amanah. Jadi perlu orang yang amanah. Tidak cukup amanah, alim, pandai mengatur, bisa mengatur. Jadi 2 sifat ini katanya Nabi Yusuf. Sifat amanat dan sifat pandai. Pandai tanpa amanat hancur. Amanat tanpa pandai pun bisa kelabakan. Luar biasa. Karena ngaturnya tidak bisa, harus dengan ilmu. Ilmu syaratnya harus amanat. Inni hafidun alim, kata Nabi Yusuf. Saya bisa dipercaya, yakin saya tidak bohong, saya jujur, dan sudah dibuktikan. Kamu sudah membuktikan pakai akal kamu. Saya tidak berbuat kepada istrimu, tapi kamu sudah memulihkan nama saya, nama baik saya pakai akal. Bahwa istrimu ini tuh, tapi saya tidak ada dendam, saya udah ini, dan saya jujur, saya mengatakan tidak ya tidak. Dan dibuktikan secara akal, dibuktikan oleh semuanya, bahkan dibuktikan kehebatan saya ketika dikumpulkan seorang para perempuan itu pemulihan nama baiknya dia. Perempuan ini semuanya dikumpulkan, dikasih apel atau buah-buahan, dikasih pisau, sampai akhirnya yukotekna aidiyahunna dalam Al-Quran, sampai memotong jarinya. Kenapa? Karena kegantengannya Nabi Yusuf. Perempuan semuanya tergoda, terini itu. Bukan saya yang menggoda, tetapi mereka yang tergoda. Bukan saya yang menggoda, saya cuma lewat, tapi semuanya tercengang. Sampai akhirnya motong buah, tangannya sendiri kepotong. Ini kan kisahnya makruf, betul apa tidak? Nah ini Nabi Yusuf kata, saya adalah orang yang bisa dipercaya, dan saya diberi ilmu, punya ilmunya, cara ngaturnya. Akhirnya dijadikan oleh raja itu sebagai orang yang pengatur ekonomi di negara itu. Akhirnya terjadi betul 7 tahun makmur luar biasa. Makmurnya luar biasa. Nabi Yusuf atur ini begini, pohon begini, ini gandum ini caranya begini, pakai ilmu caranya begini supaya bisa awet untuk 7 tahun yang akan datang. Itu ilmunya. Dan tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang berani korupsi, tidak ada yang ini, karena amanatnya luar biasa. Dicontohkan dari nomor 1-nya, orangnya amanat. Kira-kira ke bawahannya berani gak mau curiga, mau koruptor? Jawabnya bingung. Takut atau tidak kira-kira? Takut luar biasa. Kenapa? Pimpinannya enggak. Tapi kalau dari atas sudah mulai, bawahnya dia begitu. Rugi dong kalau kita nggak begitu. Nah ini naudzubillah min dzalik. Makanya hafizun alim, amanah. Nomor 1 dalam masalah ekonomi. Nah, akhirnya betul jalan begini dibuktikan sampai keluarganya yang pada kelaparan di Syam, di Palestina, itu ayahnya Nabi Yakub itu yang sampai buta
anak-anak nggak ada makanan, semuanya pada minta makan dari kerajaan, sampai dibagi adiknya, saudaranya, sampai akhirnya ayahnya sembuh daripada butanya. Ini kisah ini panjang di dalam surat Yusuf, menunjukkan kehidupan amanat dan ilmu itu penting luar biasa mengatur. Ini perlawanan antara akal dengan hawa nafsu. Akhirnya Mesir selamat daripada kelaparan, selamat dari ini, ekonominya yang tadinya menjulang tidak dihabiskan begitu saja, dan juga yang ekonomi dalam keadaan krisis pun tidak menjadikan negara hancur. Kenapa? Karena disimpan dan dirapi untuk menjaga yang akan datang. Inilah surat ini mengingatkan bahwa hawa nafsu itu harus kita kalahkan dengan apa? Ilmu akal dan kejujuran. Ini yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nabi Muhammad SAW itu kejujurannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Yang dikenal dengan Al-Amin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, karena ini masih dalam keadaan kita bekerja. Mudah-mudahan pekerjaan kita diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan kita masih di Syawal, kita niatkan menjadi orang-orang yang istimewa, yang jujur, yang pandai, dan mudah-mudahan negara kita dijadikan negara yang aman, negara yang diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan kita juga dalam manage masalah harta kita di rumah kita, mudah-mudahan istri kita istri yang hafizah, yang bisa amanah, yang bisa memanage dengan baik. Mudah-mudahan rezeki kita tidak begitu hilang begitu saja. Istri kita itu adalah yang sebagai orang yang mengatur rumah tangga kita. Mudah-mudahan bisa sifatnya begitu, dihilangkan dengan sifat-sifat hawa nafsunya. Datang pakai beli ini, nanti setelah itu bagaimana kita? Ini yang dipikirkan. Dan amanat, mudah-mudahan Allah beri kepada kita akal yang sehat, akal yang luar biasa, bisa mengikuti jejaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa ketemu lagi dan kita sambung lagi taklim kita dalam surat Abasa. Ini adalah contoh dari Rasulullah SAW bagaimana melawan hawa nafsunya. Ya Rabbana ya Karim, ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah. Setelah kami Ramadan keluar ya Allah, nafsu kami naik lagi ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan berikan kekuatan kami ya Allah untuk bisa menjaga hawa nafsu kami ya Allah. Seperti Ramadan kau didik kami ya Allah, yang halal makan siang kami bisa tahan ya Allah, apalagi yang haram ya Allah, berilah kekuatan kami untuk bisa menjaga hawa nafsu ini ya Allah. Ya Rabb, berilah akal kami akal yang sehat ya Allah, agar kami bisa mendapatkan rezeki dengan rezeki yang halal dan berkah ya Allah, bisa memberi makan anak istri kami dengan memberi makan yang halal dan barakah ya Allah, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, istri kami menjadi istri yang solehah. Berilah kami kekuatan untuk melawan hawa nafsu kami ya Allah. Kami dulu berlumpuran dengan hawa nafsu ya Allah, kami sering mengikuti hawa nafsu kami ya Allah. Mudah-mudahan setelah Engkau ajarkan kami Ramadan ini adalah untuk menahan hawa nafsu ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa terus berhasil sampai kami akhir hayat kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan pekerjaan kami ya Allah, selamatkan pergaulan kami ya Allah, selamatkan negeri ini ya Allah dari sifat-sifat orang-orang yang serakah ya Allah, agar negeri ini menjadi negeri yang aman dan nyaman ya Allah, negeri yang gemar ripah jinawi ya Allah, negeri yang diberkahi oleh-Mu ya Allah, rakyatnya bisa hidup sejahtera ya Allah, rakyatnya bisa hidup bersatu ya Allah. Ya Rabb, negaranya aman dan nyaman dan diridhai oleh-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekaligus minal aidin wal faizin, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan
batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.